Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Di sini saya akan berbicara tentang iman kepada qadar dan qadar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faidah Aryan Aisyah, kelas 12 IPA 5 Persensi 9. Iman kepada qada dan qadar merupakan satu masalah usul atau pokok dalam Islam. Iman seorang hamba tidak akan sempurna kecuali mesti beriman kepadanya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, beliau bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalil-dalilnya cukup banyak, antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran." Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." Quran Surat Al-Ahzab ayat 438. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, sebelum mengenal lebih jauh apa itu iman kepada qada dan qadar, kita harus tahu tentang definisi qada dan qadar. Qada menurut bahasa bermakna hukum atau menghukumi, adapun qadar adalah takdir. Sedangkan qada dan qadar menurut istilah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia tentukan untuk alam semesta ini dan Dia menjalankannya sesuai dengan konsekuensi hukumnya dari sunnah-sunnah yang Dia kaitkan antara akibat dan sebab-sebabnya sebanyak Dia mengendalinya sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahulunya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa cara untuk meningkatkan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Mengetahui perbuatan semua makhluknya sebelum mereka diciptakan, sebagaimana Dia mengetahui rezeki, ajal, gerak-gerik di mana mereka berpijak. Yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz." Surat Yasin ayat 12. Yang ketiga adalah iman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa segala apa yang terjadi di alam ini merupakan kekuasaannya. Dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan rahmatnya dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengurangi kesempurnaannya sebagai Rabb semesta alam. Yang keempat adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada khalik selainnya dan tidak ada Rabb selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." Surat Az-Zumar ayat 62. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa macam takdir. Yang pertama adalah takdir azali, yaitu meliputi segala hal sejak 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua adalah takdir umuri, yaitu takdir yang diperlukan atas manusia pada awal penciptaannya, ketika pembentukan air sperma sampai pada masa sesudah itu. Yang ketiga adalah takdir sanawi atau tahunan, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Yang keempat adalah takdir yaumi atau harian, yaitu dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah diartikan dalam satu hari, mulai dari soal penciptaan, rezeki, hidup, mati, pengampunan dosa, dan sebagainya.
Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu tersirat hikmah dan maslahat bagi manusia. Allah membenci kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebaliknya, Dia mencintai dan meridhoi ketakwaan dan kesalehan. Dia juga menunjukkan dua jalan untuk hamba-hambanya, sedangkan manusia diberikan akal untuk memilih salah satu jalan tersebut sesuai pilihan dan kehendaknya. Maka, barang siapa yang memilih jalan kebaikan, ia berhak mendapatkan ganjaran, dan yang memilih jalan keburukan atau kebatilan, maka ia berhak mendapatkan siksa. Oleh karena hal ini, dilakukan secara sadar dan atas pilihannya sendiri tanpa ada unsur paksaan. Meskipun sebab-sebab dan faktor-faktor pendorong amal perbuatannya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadi tidaklah boleh seorang hamba yang mengaku beriman menganggap amal perbuatannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata tanpa ada usaha dan kehendak dari dirinya. Juga tidaklah dia menganggap dirinya yang paling kuasa untuk berhendak tanpa sepengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.